Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi statistika yang sebelumnya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memaparkan mengenai penyebaran data. Di dalam penyebaran data nantinya ada jangkauan, kuartil, dan juga simpangan kuartil. Yang pertama kita akan membahas mengenai jangkauan. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu jangkauan? Oke. Jangkauan dikenal juga dengan range, merupakan selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Nah, singkatnya itu jangkauan sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nah, supaya kita lebih paham, mari kita melihat contohnya. Nah, di sini yaitu tentukan jangkauan dari data berikut 4, 5, 9, dan seterusnya sampai dengan 8. Untuk penyelesaiannya itu kita terlebih dahulu mengurutkan data. Di sini datanya udah terurut dari mulai 3, 4, 5, dan seterusnya sampai dengan 9. Nah, untuk nilai tertingginya itu di sini ada 9 dan nilai terendahnya di sini ada 3. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus, yaitu rumus jangkauannya nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nah, nilai maksimum di sini yaitu nilai tertinggi yang mana nilai tertingginya 9 dan nilai minimumnya di sini yaitu 3 atau nilai terendah. Jadi jangkauannya 9 dikurangi 3, 9 dikurangi 3 yaitu 6. Jadi jangkauannya adalah 6. Di sini ada contoh selanjutnya, yaitu pertumbuhan merupakan proses perubahan yang ditandai dengan bertambahnya ukuran fisik dan ukuran tubuh. Pada saat kita mengalami pertumbuhan fisik dan bentuk tubuh bertambah besar, jaringan dan organ tubuh juga semakin besar atau meningkat. Salah satu bentuk pertumbuhan manusia adalah tinggi badan. Nah, di sini disajikan tinggi badan siswa kelas 8J sebagai berikut. Andre dan Budi memiliki tinggi badan 165 cm. Kemudian Chandra, Wafik, Dewatian memiliki tinggi badan 170 cm. Galih memiliki tinggi badan 175 cm. Hanung memiliki tinggi badan 175 cm. Sedangkan Isna dan Mahen memiliki tinggi badan 180 cm. Buatlah data tinggi badan siswa ke dalam bentuk tabel, kemudian tentukan jangkauan tinggi badan siswa kelas 8J tersebut. Oke, mari kita bahas penyelesaiannya. Yang pertama yaitu ada memahami masalah. Di sini yang diketahuinya yaitu tinggi badan 165 cm terdapat 2 siswa. Lalu tinggi badan 170 cm terdapat 4 siswa. Tinggi badan 175 cm terdapat 1 siswa. Tinggi badan 180 cm terdapat 1 siswa. Dan terakhir, tinggi badan 185 cm terdapat 2 siswa. Yang ditanyakannya yaitu ada tabel data dan juga jangkauan data tinggi badan siswa. Selanjutnya yaitu ada merencanakan penyelesaian. Nah, pertama-tama kita membuat tabel data tinggi badan siswa terlebih dahulu, lalu kita akan menentukan jangkauan dengan rumus jangkauan yaitu tinggi maksimum dikurangi tinggi minimum. Nah, selanjutnya yaitu kita melaksanakan penyelesaian. Yang pertama, kita membuat tabel tinggi badan siswa. Di sini yaitu tinggi badannya dalam sentimeter. Yang pertama ada 165, frekuensinya 2. Karena terdapat 2 siswa yang tinggi badannya 165 cm. Dan seterusnya sampai dengan tinggi badan 185 yang frekuensinya yaitu 2. Berarti di sini
terdapat dua siswa yang tinggi badannya 185 cm. Nah, selanjutnya kita akan menentukan jangkauan dengan rumus yaitu tinggi maksimum dikurangi tinggi minimum. Di sini tinggi maksimumnya yaitu ada di 185 cm. Lalu tinggi minimumnya 165 cm. Berarti 185 dikurangi 165 yaitu 20 cm. Jadi jangkauan tinggi badan siswa adalah 20 cm. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas kuartil. Sebelum itu, ada yang tahu apa itu kuartil? Jadi kuartil adalah tiga nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Ketiga nilai itu sebagai berikut. Yang pertama ada kuartil tengah atau Q2, yaitu nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari terkecil ke terbesar menjadi dua bagian yang sama banyak. Nah, jadi Q2 ini letaknya di tengah-tengah. Jadi ada suatu data yang dibagi dua. Nah, tengah-tengah ini yaitu nantinya jadi Q2. Selanjutnya kuartil pertama atau kuartil bawah Q1, yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya kurang dari kuartil kedua. Nah, tadi kan Q2 kan di tengah-tengah sini, sebelah kirinya. Nah, dari sini sampai sini kita bagi menjadi dua lagi. Nah, hasil tengah-tengah ini yaitu nantinya Q1. Yang terakhir, kuartil ketiga atau kuartil atas, yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya lebih besar dari kuartil kedua atau Q2. Nah, berarti letaknya di sebelah kanan dari Q2 karena kan lebih besar. Nah, sebelah kanan Q2 ini nantinya dibagi menjadi dua yang nantinya menjadi Q3. Nah, jadi masing-masing letaknya Q2 di tengah, lalu Q1 setengahnya dari nilainya yang kurang dari Q2, lalu letak Q3 ada di sebelah kanan Q2. Selanjutnya kita akan ke contoh. Tentukan nilai kuartil pertama dan kuartil ketiga dari data berikut. 5, 2, 7, dan seterusnya sampai 5. Nah, alternatif penyelesaiannya yaitu banyaknya data. Di sini banyaknya data ada 11. Lalu data terurut. Jadi sebelum kita menentukan kuartil, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Data terurutnya yaitu 2, 3, 4, dan seterusnya sampai dengan 8. Selanjutnya kita akan menentukan letak Q2 terlebih dahulu. Jadi, sebelum kita bisa menentukan kuartil pertama dan kuartil ketiga, pertama yang kita cari yaitu kuartil tengah atau Q2 terlebih dahulu. Di sini kan banyaknya datanya 11, berarti kita cari nilai tengahnya atau letak Q2-nya. Berarti kalau 11 data ke berapa? Data ke 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini yaitu letak Q2. Nah, Q2. Lalu kuartil pertama. Berarti kuartil pertama tuh di sebelah kiri Q2, nilai tengah dari data yang nilainya kurang dari Q2. Berarti terletak di sebelah kiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data, berarti nilai tengahnya yaitu data ke 3. Nah, di sini.
Q1. Selanjutnya itu kuartil ketiga. Kuartil ketiga itu nilai tengah dari data yang nilainya lebih besar dari Q2. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data, berarti nilai tengahnya itu data ketiga. Berarti letaknya di sini. Nah, ini letak dari Q3. Nah, selanjutnya berarti Q1-nya nilai data ketiga. Di sini nilai data ketiganya yaitu 4. Berarti Q1-nya 4 dan Q3-nya nilai data ke-9. Di sini nilai data ke-9-nya 7. Berarti Q3-nya adalah 7. Jadi, nilai kuartil pertama dan nilai kuartil ketiga adalah 4 dan 7. Selanjutnya kita akan membahas simpangan kuartil. Di sini ada yang tahu apa itu simpangan kuartil? Simpangan kuartil dikenal juga dengan jangkauan semi antar kuartil, merupakan setengah kali nilai jangkauan antar kuartil. Simpangan kuartil dapat dilakukan dengan membagi dua jangkauan kuartil yang sudah ditentukan, yaitu simpangan kuartil sama dengan setengah dari Q3 dikurangin Q1. Selanjutnya itu contoh. Di sebuah rumah sakit, Bu Lisa, seorang perawat yang berdedikasi, sedang mencatat tekanan darah beberapa pasien di bangsal rawat inap. Data ini penting untuk membantu dokter dalam memantau kondisi pasien serta menentukan perawatan yang tepat. Berikut adalah catatan tekanan darah 16 pasien yang dikumpulkan oleh Bu Lisa dalam satuan mmHg. 175, 150, 176, dan seterusnya sampai dengan 180. Setelah mencatat data, Bu Lisa ingin mengetahui simpangan kuartil tekanan darah pasien untuk memahami sejauh mana variasi tekanan darah di antara mereka. Bantu Bu Lisa menghitung simpangan kuartil dari data tekanan darah pasien. Oke, kita langsung saja ke alternatif penyelesaiannya. Pertama itu kita memahami masalah terlebih dahulu. Apa yang diketahui? Yang diketahui yaitu data tekanan darah dalam satuan mmHg dari 16 pasien. 175, 150, dan seterusnya sampai dengan 180. Kemudian ditanyakannya itu simpangan kuartil dari data tersebut. Nah, selanjutnya itu kita merencanakan penyelesaian. Pertama-tama kita akan mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu kita akan menentukan kuartil-kuartilnya terlebih dahulu, baru kita bisa menghitung simpangan kuartilnya dengan rumus yaitu Q3 dikurangin Q1 dibagi 2. Oke, selanjutnya yaitu ada tahap melaksanakan penyelesaian. Nah, pertama kita mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini udah terdapat data yang sudah diurutkan, yaitu dimulai dari 120, 124, dan seterusnya sampai dengan 185. Selanjutnya yaitu ada menentukan kuartil-kuartil data, di mana kita akan menentukan Q1, lalu kita akan menentukan Q3. Lalu selanjutnya kita pertama akan menentukan Q2 terlebih dahulu, sebelum kita bisa menentukan Q1 dan juga Q3. Karena jumlah datanya 16 termasuk dalam genap, berarti medianya terletak di antara nilai data ke-8 dan ke-9. Di sini nilai data ke-8-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Berarti Q2-nya terletak di tengah-tengah sini. Jadi Q2-nya 165 ditambah 165 dibagi 2, yaitu 165.
Selanjutnya yaitu kita akan menentukan Q1. Q1 adalah median dari setengah data pertama. Berarti ada 120, 124 sampai dengan 165. Karena jumlah datanya genap, 8, berarti Q1-nya berada di antara data keempat dan kelima. Data keempat dan kelima yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti Q1-nya terletak di tengah-tengah sini. Jadi Q1-nya 126 ditambah 135 dibagi 2, yaitu 130,5. Selanjutnya itu kita akan menentukan Q3. Q3 adalah median dari setengah kedua data, yaitu ada 165, 170, dan seterusnya sampai dengan 185. Karena jumlah datanya genap, 8, berarti Q3-nya berada di antara nilai data keempat dan kelima, yaitu berada di sini. Nah, maka dari itu Q3-nya yaitu 175 ditambah 176 dibagi 2. Dihasilkan yaitu 175,5. Nah, setelah Q3 dan Q1-nya dihitung, kita bisa menentukan simpangan kuartil. Dengan rumus yaitu Q3 dikurangin Q1 dibagi 2. Q3-nya kan di sini 175,5, Q1-nya 130,5. Nah, berarti 175,5 dikurangi 130,5 dibagi 2, yaitu 22,5. Jadi, simpangan kuartil dari data tekanan darah pasien adalah 22,5 mmHg. Oke, cukup sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.